Oke, baik Bapak Ibu, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak Ibu ajukan ya. Jadi yang pertanyaan pertama, agar seorang coach bisa berpikir kritis dan menemukan solusi permasalahannya, seorang coach harus menuangkan pertanyaan yang berbobot. Yang bisa disebut sebagai pertanyaan berbobot itu yang bagaimana? Oke, baik. Nah, kita harus menyamakan persepsi dulu ya Bapak Ibu, seperti apa sih pertanyaan berbobot itu, eee atau powerful question ini ya, karena pertanyaan berbobot ini adalah inti dari percakapan kreatif dalam proses coaching yang kita lakukan ya. Jadi pertanyaan ini, tidak diajukan dengan sembarangan, tetapi memang harus melalui proses mendengarkan dan memahami pembicaraan atau informasi yang diperoleh dari si coachee ya. Nah, pertanyaan berbobot ini, kalau Bapak Ibu bertanya, bagaimana pertanyaan berbobot itu? Jadi pertanyaan berbobot adalah pertanyaan dari hasil mendengarkan, ya, dan, si coach-nya ini mampu menangkap kata kunci dari penyampaian si coach-nya ini. Jadi dari kata kunci itu kita membantu menggali, potensi ya, dari si coach kita, ya. Kemudian si coach-nya ini harus memahami alur tirtah dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan, ya kan? Nah, dengan alur tirtah ini akan membantu kita, ya, sebagai coach dan, sebagai coachee-nya ya, untuk menemukan solusinya nanti. Kemudian, eee, sedapat mungkin ya, kita menghindari penggunaan kata kenapa atau mengapa, karena kata ini merupakan kata menjudge atau, kata penutup ya, eee, apa, eee, pernya pertanyaan tertutup ya. Jadi, pada saat kita mengajukan pertanyaan berbobot itu harus benar-benar pertanyaan yang open question, pertanyaan terbuka. Misalnya dengan menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan berbobot ini adalah pertanyaan yang membantu si coachee untuk mengamati dirinya dan menstimulus si coachee untuk merangkai idenya. Sehingga, si coachee kita ya dapat menemukan solusi sendiri yang, eee dari permasalahan yang mereka hadapi, ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana proses kita di saat kita melakukan observasi, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training, baik dengan siswa maupun dengan teman sejawat kita. Nah, Bapak Ibu, dari masing-masing ini adalah sebuah upaya untuk membantu, murid atau rekan sejawat kita itu meningkatkan performa atau menuju kesuksesan ya. Jadi ketika Bapak Ibu sebagai observer, artinya Bapak Ibu sedang melakukan pengamatan dengan tujuan membantu si, murid kita atau rekan sejawat kita itu meningkatkan performanya atau memperbaiki ya. Kemudian ketika Bapak Ibu sebagai mentor, artinya Bapak Ibu sedang membagikan pengalaman untuk membantu si mentee mengembangkan dirinya. Kalau biasanya si mentor langsung memberikan tips atau solusi ya, terhadap permasalahan yang dihadapi oleh si mentinya itu. Bapak Ibu sebagai konselor berarti Bapak Ibu sedang melakukan konseling ya, memecahkan masalah, eee masalah murid atau rekan sejawat kita. Biasanya juga sama dengan mentor, langsung memberikan solusi atau tips. Ketika Bapak Ibu sebagai trainer, berarti Bapak Ibu sedang memberikan pelatihan, baik itu berupa pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Dan ketika Bapak Ibu sebagai fasilitator, berarti Bapak Ibu sedang memfasilitasi murid kita atau rekan sejawat kita, membantu, mereka, selaras di dalam kelompoknya, ya, seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, pertanyaan ketiga adalah, apakah coaching dinyatakan gagal jika coach tidak dapat membantu coaching menemukan solusi atas permasalahannya? Nah, coaching adalah upaya membantu si coaching menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan tentunya ini bukan hanya dilakukan sekali Bapak Ibu ya, namun berkelanjutan. Jadi kembali lagi nih kepada kita sebagai coach, apakah sudah memandu dengan baik, si coachee kita dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coachee ini mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Ataukah misalnya pada saat kita bertemu dengan si coachee, lingkungan yang kita pilih, tempat yang kita pilih sudah tepatkah atau sudah sesuaikah dengan, kondisi si coachee itu. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi, mengapa, coachee itu agak kesulitan untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu ya Bapak Ibu, bisa pahami ya. Nah, terima kasih.